Halo guys, di video kali ini saya akan merangkum aljuta film Iron Man 2 yang dirilis pada tahun 2010. Disutradarai kembali oleh Jon Favreau dan diproduksi oleh Marvel Studio. Dibintangi oleh Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man, Gwyneth Paltrow sebagai Pepper Potts, Don Cheadle sebagai James Rhodey, Scarlett Johansson sebagai Natalie Portman atau Natasha Romanoff, Mickey Rourke sebagai Ivan Vanko, Samuel Jackson sebagai Nick Fury, dan masih banyak aktor keren lainnya. Yang belum nonton film Iron Man pertama silahkan nonton terlebih dahulu biar ceritanya lumayan nyambung untuk dipahami. Link ada di pojok kanan atas video. Oke, di film keduanya kali ini Terrence Howard diganti oleh Don Cheadle yang memerankan James Rhodey. Entah apa penyebabnya, dan setelah saya telusuri ternyata masalah gaji, di mana Terrence Howard ini meminta gaji yang lebih tinggi dari peran utamanya yaitu Robert Downey. Mungkin ada sebab lain yang membuat Terrence Howard diganti. Oke, daripada mikirin Terrence Howard, mari kita lanjut. Jadi film ini mengisahkan Tony Stark yang mengalami tekanan dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk berbagi teknologinya dengan dunia. Ia harus menemukan cara menghadapi mereka dan juga melawan musuh-musuhnya. Gimana kisah selanjutnya daripada penasaran dari penonton? Alur ceritanya. Popularitas Tony Stark kini mulai terkenal di seluruh dunia setelah Tony mengakui bahwa dirinya adalah Iron Man. Bahkan beritanya sampai tersebar di mana-mana. Saat televisi Rusia menanyakan berita tentang Iron Man, Anton Fonka yang merupakan teman Howard Stark merasa tidak adil dan berpikir kalau anaknya yang bernama Ivan Vanko lah yang seharusnya pantas menjadi Iron Man. Karena Anton dan Howard ini dulu bekerja sama dalam membuat arc reaktor pertama. Tetapi sayangnya rencana tersebut malah diambil oleh Howard dan menjadikan Anton hidup dalam kemiskinan. Beberapa saat kemudian setelah melihat berita tentang Tony Stark, Anton mengembuskan nafas terakhirnya karena efek penyakit yang diteritanya. Setelah kematian ayahnya, Ivan berencana balas dendam kepada keluarga Stark dengan membuat arc reaktor yang ia pelajari dari ayahnya. Tony Stark yang kini sukses besar berkat Iron Man melanjutkan lembaga Expo yang merupakan warisan ayahnya. Namun keberhasilan Iron Man dalam menstabilkan perangan di Afghanistan malah membuat pemerintah menganggap kalau nantinya Iron Man akan disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan. Tony menghadiri sidang di Washington DC. Di sini Senator Stan dan Justin Hammer yang termasuk saingan bisnis Tony menjatuhkan tuntutan untuk menyerahkan kostum Iron Man kepada pemerintah. Namun Tony menolaknya. Gak lama kemudian datanglah Rhodey yang akan membantu Tony menyelesaikan sidang. Sambil dibantu Rhodey, Tony menampilkan beberapa video yang menampilkan usaha Justin Hammer membuat robot perang namun selalu gagal dan memakan korban. Hal tersebut membuat Justin Hammer sangat malu. Tony akhirnya memenangkan sidang dengan membuktikan bahwa Iron Man lah sang penyelamat warga Amerika. Di balik keberhasilannya, Tony menyembunyikan fakta bahwa dalam tubuhnya kini perlahan-lahan keracunan darah yang disebabkan dari inti palladium di dalam arc reaktornya. Mengetahui kondisinya semakin gak karuan, Tony berniat untuk mencari orang yang tepat untuk ditunjukkan sebagai penerus perusahaannya. Akhirnya, Tony memilih Pepper Potts yang selama ini telah menemani Tony sebagai asistennya Donat. Sekarang Potts adalah CEO Stark Industries. Pagi harinya, Pepper mengangkat satu orang untuk menjadi asistennya. Orang tersebut adalah Natalie Portman. Tony menandatangani surat lamaran Natalie. Setelah itu, Natalie diajak boxing dengan Happy, sopir serta bodyguard di Stark Industries, yang diperankan oleh sang sutradara di film ini yaitu Jon Favreau. Natalie dengan singkat mengalahkan Happy, membuat Pepper dan Tony terkejut. Di sini Tony curiga bahwa Natalie bukanlah orang biasa.
Di hari berikutnya, Tony, Pepper, Happy, dan juga Natalie pergi ke Monaco untuk menghadiri sebuah perlombaan balap mobil yang dihadiri juga oleh Justin Hammer. Awalnya Tony datang sebagai tamu, namun karena watak Tony yang pecicilan, ia memutuskan untuk ikut menjadi peserta balap mobil. Hal tersebut membuat Pepper terkejut. Di saat balapan sedang berlangsung, terlihat Ivan Vonka berhasil menyusup dengan menyamar menjadi penjual tahu asi. Ivan dengan santuy masuk ke dalam area balap. Kemudian ia mengeluarkan arc reaktor dan senjata buatannya yang disebut Armor Whiplash. Ivan mulai menyabet-nyabet mobil di depannya hingga akhirnya mobil Tony datang dan langsung disabet dengan whiplash-nya. Melihat kekacauan tersebut, Pepper dan Happy langsung OTW dan menerobos sirkuit dengan berlawanan arah. Di saat Tony akan dibunuh, Happy langsung menabrakkan mobilnya ke Ivan, membuat Ivan mengalami mual di perutnya. Ivan kembali sadar lalu menyerang mereka. Setelah itu, Pepper memberikan koper kostum Iron Man-nya kepada Tony. Tony langsung menggunakannya dan berubah menjadi Odading Mang Oleh. Ivan dan Iron Man terjadi pertarungan. Whiplash milik Ivan begitu sangat wow, membuat Iron Man kewalahan. Iron Man melilitkan whiplash-nya untuk mendekati Ivan. Setelah itu, Iron Man memukuli Ivan, kemudian mengambil arc reaktornya. Ivan ditangkap dan diseret oleh petugas. Sembari diseret, Ivan mengatakan, "Kau kalah, Tony Stark." Tony nampak bingung kenapa orang tersebut memiliki arc reaktornya. Setahu Tony, hanya keluarga Stark lah yang tahu tentang arc reaktor. Setelah itu, Tony menemui Ivan di sel. Di dalam sel, Ivan menceritakan tentang ayahnya yang bekerja sama dengan ayah Tony. Dan karena itulah Ivan bisa membuat arc reaktor. Ivan juga mengatakan bahwa arc reaktor milik Tony dapat membunuh Tony secara perlahan karena arc reaktor yang dibuat Tony belum sempurna. Malam harinya, Ivan didatangi petugas yang memberinya makanan dan menemukan bom aktif di dalam kentang. Kemudian petugas tadi memasukkan seorang tahanan yang memakai nomor seragam yang sama dengan Ivan. Ivan langsung paham bahwa seseorang mencoba membantu Ivan kabur. Ivan langsung mengajar tahanan tersebut, kemudian mengambil kunci lalu keluar. Gak lama kemudian ledakan pun terjadi, membuat petugas yang lainnya mulai bersiaga. Dua petugas langsung menyembunyikan Ivan dan membawanya ke sebuah mobil tahanan. Ivan tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan dan ternyata Justin Hammer lah yang merencanakan semua ini. Ivan disambut dengan gembira, namun Ivan masih pelongo-pelongo. Justin langsung menjelaskan bahwa ia mengajak Ivan bekerja sama karena sebelumnya Justin melihat aksi Ivan di sirkuit yang memakai arc reaktor. Ivan diminta untuk membuatkan arc reaktor yang nantinya akan digunakan menjalankan senjata robot produksi Hammer untuk mengalahkan Stark Industries. James Rhodey mendatangi Tony dan memberitahunya bahwa kejadian di Monaco membuat Garda Nasional berencana untuk menyita semua kostum Iron Man milik Tony karena terbukti bahwa bukan Tony saja yang mempunyai kostum tempur tersebut. Namun di samping itu, kondisi Tony kini mulai melemah karena racun darah di tubuhnya semakin meningkat. Mengetahui penyakit yang diderita Tony, Rhodey menjadi kasihan dan khawatir kepada Tony. Di sisi lain, Ivan dibawa ke pabrik Hammer dan memperlihatkan puluhan robot buatan Hammer yang nantinya diisi dengan manusia seperti Iron Man. Namun Ivan tak setuju karena manusia malah akan membuat masalah. Ivan bersikeras menginginkan kendali jarak jauh agar operatornya bisa mengendalikan robot sambil ngopi. Justin membiarkan Ivan merancangnya asalkan di pameran Expo nanti orang-orang akan terkesan dengan produksi Hammer.
Besok malamnya, di saat hari ulang tahun Tony, Tony meminta saran ke Natalie kalau ini menjadi ulang tahun terakhirnya, maka apa yang harus ia lakukan. Natalie menjawab kalau ia akan bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Di hari itu juga, Tony menjadi sempok. Ia mengadakan pesta di rumahnya sambil meminum es kelapa muda sampai mabok. Tony juga memakai kostum Iron Man-nya, membuat Pepper dan Rhodey kesal. Pepper mencoba membujuk Tony untuk membubarkan pesta, namun Tony tetap saja tak mau berhenti dan malah melakukan atraksi dengan senjata rapulsornya. Melihat Tony semakin cempok, Rhodey memasuki bengkel Tony, kemudian memakai salah satu kostum Iron Man-nya. Setelah itu, Rhodey menemui Tony dan menyuruh para tamu untuk pergi. Hal tersebut membuat Tony marah dan terjadilah pertarungan. Walaupun pertama kalinya memakai kostum Iron Man, Rhodey nampak mahir menggunakannya. Ia juga bisa menerbangkan Iron Man. Rhodey berhasil mengalahkan Tony. Kemudian mereka melakukan nodong-temodong dengan repulsornya. Mereka menembak secara bersamaan dan terjadi ledakan dahsyat. Setelah itu, Rhodey menyita kostum Iron Man-nya dan membawanya ke pangkalan Angkatan Udara AS. Sementara Tony yang sedang santuy sambil nikmati ubi goreng plus kopi didatangi Nick Fury yang sekarang menjadi Direktur SHIELD. Gak cuma Nick Fury, Natalie juga berada di sini yang ternyata agen SHIELD bernama Natasha Romanoff atau Black Widow. Natasha menyuntikkan lithium dioksida ke tubuh Tony untuk meredakan rasa sakit yang dideritanya. Setelah itu, mereka melanjutkan obrolan di rumah Tony. Di sini Nick memberitahu bahwa reaktor yang di dada Tony belumlah sempurna. Howard Stark sebagai pembuat reaktor juga mengatakan kepada Nick kalau hanya Tony lah yang punya ilmu dan alat untuk menyelesaikan apa yang sudah Howard mulai. Dan jika Tony berhasil, itu artinya Tony juga bisa menyempurnakan reaktornya. Setelah Nick pergi, Tony diberi sebuah kotak yang berisi arsip-arsip dari Howard Stark. Sementara di pangkalan AU, atasan Rhodey mengundang Justin Hammer untuk melengkapi senjata War Machine yang nantinya akan digunakan dalam berperang. Tony kembali ke bengkel, kemudian ia membuka boxnya. Kemudian ia menyalakan video ayahnya dulu yang sedang merancang proyek Stark Expo 1974. Namun karena alat dan teknologi belum canggih pada waktu itu, Howard memberi pesan kepada Tony untuk melanjutkan proyek ayahnya. Karena Howard tahu bahwa Tony lah yang bisa menyelesaikan proyeknya. Mengetahui hal tersebut, Tony langsung ke kantornya menemui Pepper. Tony meminta maaf kepada Pepper tentang masalah sebelumnya. Kemudian Natasha dan Happy datang. Mereka langsung berkemas-kemas untuk pergi ke sebuah pameran expo yang diadakan oleh Hammer Industry. Setelah semuanya pergi, Tony tak sengaja melihat papan pola dari Stark Expo 1974. Tanpa pikir panjang, Tony langsung membawanya pulang. Sesampainya di bengkel, Tony mengkonversikan pola tersebut menjadi digital. Tony sedikit mengotak-ngatiknya dan menjadi sebuah struktur elemen pengganti palladium. Tanpa menunggu, Tony langsung membuatnya walaupun harus memulainya dari awal dengan metode keras. Saat itu juga datanglah agen Coulson yang memberitahu Tony bahwa ia ada tugas di Meksiko. Coulson pamit kemudian pergi. Dengan usaha kerasnya, akhirnya Tony berhasil membuat elemen arc reaktornya dengan sempurna dan kini Tony tak sakit-sakitan lagi. Acara Expo kini semakin dekat, namun Ivan malah belum menyelesaikan senjata robotnya. Hal tersebut membuat Hammer marah karena sudah terikat kontrak serta mengingat bahwa Hammer lah yang membebaskannya dari penjara. Ivan malah membuat Whiplash kembali dengan tenaga yang lebih kuat.
Gak lama kemudian, Hammer datang lalu memaksa Ivan untuk cepat-cepat menyelesaikannya. Dua bodyguard Hammer disuruh untuk mengawasi Ivan. Setelah Hammer pergi untuk menghadiri expo, Ivan menelepon Tony untuk membalas dendamnya kepada keluarga Stark dalam 40 menit ini. Tony langsung melacak keberadaan Ivan yang ternyata berada di perusahaan Hammer. Karena waktunya mepet, Tony langsung memakai reaktor yang baru saja selesai lalu menuju ke tempat acara expo. Di acara expo itu sendiri, Justin mulai memperkenalkan robot perangnya kepada militer AS, dari angkatan darat sampai angkatan besi. Dan yang terakhir adalah War Machine yang dipiloti oleh Rudy. Hal tersebut membuat Pepper terkejut kenapa Rudy bisa bekerja sama dengan Hammer. Padahal ini bukan kemauan Rudy, tapi atasannya. Gak lama kemudian Tony datang dengan memakai kostum Iron Man-nya. Tony mengatakan kepada Rudy bahwa Ivan bebas dari penjara dan berkeliaran di perusahaan Hammer. Mengetahui Tony datang, Ivan langsung mengendalikan robot buatannya. Begitu juga dengan War Machine yang sebelumnya sudah diotak-atik oleh Hammer. Mereka menyerang Tony, kemudian Tony memancing mereka keluar dari acara expo. Semua orang berhamburan, takut kegirangan. Pepper dan Natasha bertindak untuk mencari tahu dalang di balik semua ini. Akhirnya Hammer pun mengaku bahwa Ivan lah yang mengendalikan para robot Hammer. Pepper melaporkan Justin Hammer ke pihak yang berwajib, sedangkan Natasha dan Happy pergi ke perusahaan Hammer untuk menghentikan Ivan. Sementara Tony dikejar-kejar oleh Rudy dan para robotnya. Tony berhasil menghancurkan satu persatu robot yang mengejarnya. Natasha dan Happy sampai di perusahaan Hammer. Untuk memasuki ruangan Ivan, mereka harus mengalahkan beberapa penjaga yang mencoba menghalanginya. Natasha berhasil mengalahkan para penjaga, kemudian ia memasuki ruangan, namun Ivan sudah tak ada di tempat. Natasha langsung mengotak-ngatik sistemnya untuk mematikan mesin kendali di War Machine, dan akhirnya Natasha berhasil. Rudy kini bisa mengendalikan War Machine dengan sesuka hatinya. Ia dan Tony bergabung untuk mengakhiri semua ini. Saat itu juga datanglah puluhan robot pengendali mengepung mereka dan terjadilah pertempuran. Setelah mengalahkan semua robot pengendali, Ivan datang dengan menggunakan kostum Iron beserta senjata Whiplash barunya. Dan terjadilah pergelutan. Kostum buatan Ivan sangat kuat, sampai-sampai Rudy dan Tony dengan mudah dikalahkan. Untuk mengalahkan Ivan, Tony dan Rudy menyatukan Repulsor, Ray, dan membuat ledakan yang sangat besar. Ivan terkena ledakan tersebut dan sekarat. Saat itu juga, reaktor Ivan mengeluarkan peringatan meledak. Dan parahnya lagi, di setiap robot buatan Ivan juga mengeluarkan peringatan peledak. Mengetahui hal tersebut, Tony langsung pergi menuju expo untuk menyelamatkan Pepper yang pelongo-pelongo di samping robot pengendali. Untungnya, Tony berhasil membawa Pepper tepat sebelum robot tersebut meledak. Tony membawa Pepper ke atas gedung, kemudian Pepper mengakui bahwa ia tak sanggup menjadi CEO dan ia memilih menjadi asisten Tony, dan di sini juga terjadi pertukaran air liur. Tanpa sepengetahuan Tony, Rudy ternyata berada di belakangnya yang meminta izin ke Tony untuk memiliki kostum War Machine kemudian pergi. Setelah kejadian tersebut, Nick Fury mencoba menawarkan Tony kembali untuk bergabung ke dalam The Avenger untuk selamatkan dunia. Namun Tony masih pikir-pikir dulu untuk bergabung.
Dengan keberhasilan Tony dan Rudy memecahkan masalah kericuhan Expo kemarin, mereka diberi penghargaan oleh pemerintah AS. Sementara di bagian pasca kredit, agen Coulson baru sampai di Meksiko untuk memeriksa palu menjolinir milik lot tumbal proyek yang jatuh di tengah padang rumput. Film pun benar-benar bubar. Oke, itulah alur film Iron Man 2. Semoga kalian tidak terhibur alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini tidak ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.